Oke, kita balik lagi di Bicara di Antara dan masih sama Kang Atang, Ketua DPRD Kota Bogor. Nah, Kang Atang, tadi kita udah banyak hal kita bahas di sesi pertama. Nah, sekarang saya mau nanya masalah tentang geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi. Nah, ini kalau dari kacamata teman-teman di DPRD Kota Bogor itu bagaimana, Pak? Ya, kalau bicara tentang ekonomi tentu kita tidak lepas dari data yang dikeluarkan oleh BPS tentang indikator makroekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga PDB dalam konteks hari ini adalah pendapatan domestik regional brutonya, dan yang ketiga adalah peningkatan PAD yang kita lihat. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kami mencatat ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada kenaikan PAD yang hampir sekitar 20% ya, ditambah dengan PDB total kita yang meningkat. Artinya ini satu instrumen yang perlu kita syukuri yang pertama. Dan ini juga terlihat dari banyaknya investasi yang masuk di Kota Bogor, terutama dari investasi kuliner. Jadi wajar ya, Kang Zaldi, kalau kita selama ini tumbuh subur ya. Kulinernya kita besar nih. Ya. Kuliner, luar biasa Kota Bogor ini kulinernya. Jadi jangan pernah tinggalkan Bogor, karena Bogor itu tempat dari semuanya. Ya. Iya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ekonomi luar biasa. Iya. Tinggal memang jadi PR adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan, terutama yang punya kapital, yang punya resources yang lebih dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu memastikan dalam beberapa hal, termasuk yang kami lakukan hari ini adalah kita ingin memastikan semua program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor melalui belanja pemerintah, terutama program-program infrastruktur, tenaga kerjanya adalah bisa nyerap tenaga kerja lokal. Betul. Komisi 2 dan Komisi 4 kemarin memanggil salah satu gerai minimarket yang kita ingin memastikan bahwa serapan tenaga kerja lokalnya harus lebih diutamakan. Juga bagaimana kita ingin memastikan bahwa beberapa pusat perbelanjaan, tenan dan juga salah satunya adalah pekerja-pekerjanya adalah tenaga kerja lokal. Kita ingin bahwa angka-angka yang bagus, pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB dan juga kenaikan pendapatan asli daerah bisa dirasakan sampai level menengah. Itu PR-nya. Ada perda juga nggak sih, Kang Atang, yang dikeluarkan oleh DPRD untuk menguatkan misalkan koperasi atau UMKM? Ada, Pak. Jadi kita hampir setiap peraturan daerah yang kita keluarkan dan ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi, itu selalu kita masukkan pasal tentang perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Nah, salah satu yang menguatkan juga adalah kami baru saja mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan koperasi. Kita berharap bahwa UMKM dan koperasi yang selama pandemi kemarin justru menyelamatkan ekonomi kita, karena size-nya nggak besar, sehingga ketika ada hantaman dia lebih lincah. Jadi kalau mau lebih lincah harus lebih kecil katanya. Sementara yang diet dong kita. Kalau kecil diet dong. Harus. Tapi kadang-kadang perlu ada juga yang besar juga, sebagai benteng. Iya, setuju. Kan, kita lihat klub bola, back-backnya badannya besar-besar. Jab stam dulu. Balik lagi. Jadi UMKM ini penyelamat ekonomi kita di saat pandemi. Mereka lebih lincah, lebih agile, lebih lihat sehingga mereka bertahan. Sementara skala besar terhadap. Nah, dengan perda itu kita kuatkan. Mulai dari sisi perlindungan. Perlindungan itu dalam artian mereka ada proteksi. Yang kedua dari sisi pemberdayaan, kita lakukan namanya pendampingan, pembinaan, serta juga penguatan melalui ada poin ketiga, yaitu yang kita harapkan adanya koperasi UMKM. Kenapa bahasanya koperasi UMKM?
Karena kita ingin UMKM ini ada dalam satu wadah. Wadah yang paling pas untuk saat ini. Kita nggak tahu nanti ke depannya, atau mungkin kita harapkan mungkin dari pemirsa ya, anak-anak muda yang biasanya punya ide-ide keren cerdas, kami tunggu nih. Mungkin ada wadah lain yang kira-kira perlu dikuatkan, dan insya Allah kami siap DPRD untuk menyusun legalisasinya lagi. Tapi untuk saat ini kami katakan koperasi paling pas untuk bisa wadah itu. Kenapa koperasi? Di koperasi tidak ada single majority. Ya. Punya anggota semua. Yang kedua, minimal market pertama adalah anggota. Oke. Jadi ada satu hal, misalkan contoh, minimarket yang didirikan oleh komunitas. Ada yang gagal, ada yang bertahan. Yang gagal karena biasanya dia base community-nya kurang kuat. Tapi kalau yang bertahan biasanya basis komunitasnya kuat. Contoh misalkan di perumahan saya, minimarket itu sekarang dimiliki oleh jamaah masjid. Minimal kami jamaah masjid punya tanggung jawab moral untuk belanja di minimarket yang kita punya. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Ya. Tidak pakai label nama branding yang sudah kuat seperti sekarang. Nah, ini bisa bertahan begitu dalam bentuk wadah koperasi. Nah, kita pengen ada sekian ribu UMKM ya, yang kemarin dalam pandemi COVID, kalau nggak salah ada sekitar 50.000 yang dapat bantuan dari program pemerintah pusat. Ini pelan-pelan kita kumpulkan sesuai dengan segmentasinya, termasuk juga kolaborasinya bisa kita eratkan dalam bentuk koperasi itu. Sehingga perda UMKM itu kita arahkan ke sana, Bang Zaldi. Oh gitu ya. Bagaimana melindungi dan memproteksi para pelaku UMKM dan koperasi, bagaimana bisa memberdayakan mereka melalui fasilitasi regulasi, program, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengarahkan dalam bentuk koperasi UMKM. Tuh, teman-teman. DPRD tidak hanya bentuk aturan, Bang. Kami coba cicil ya, melalui kalau Bang Zaldi ke DPRD, insya Allah saya juga siapkan kopinya. Snacknya ini kita usahakan dari pelaku UMKM. Jahit bajunya kita usahakan dari lokal, jahit UMKM, tidak yang branded. Jadi itulah yang kemudian kita sarikan dalam bentuk perda, dalam bentuk penganggaran bersama Pemkot, dan yang ketiga belanja pemerintah mengambil dari mereka. Iya. Kalau dibilang kan UMKM tahun 2021 ini, 2023 lebih meningkat dibandingkan 2021 ya, Kang Atang ya. Nah ini juga bisa jadi apa? Bisa jadi pemacu semangat teman-teman anak-anak muda, terutama tadi udah kasih kodenya tuh, ada buat koperasi, betul ya Kang Atang ya. Betul. Nah kalau dibilang kan UMKM ini udah mulai banyak yang tumbuh di Bogor ini, UMKM tumbuh pesat ya. Tapi ada juga yang mengeluh Pak, mengeluh dalam artian kayak sekarang revitalisasi jembatan. Itu kan jembatan Otista ya? Ya, di Otista itu juga kan jadi berdampak pada UMKM juga yang berdagang di situ. Nah ini gimana Pak? Apakah ada solusinya atau bagaimana? Karena kan turunnya hampir 70% ya dari situ ya. Jadi memang dalam program pembangunan pasti ada dampak sosial maupun ekonomi yang mau tidak mau akan kita hadapi ya. Tapi ini perlu kita ambil solusinya sampai dengan itu selesai. Iya. Jadi poin pertama adalah program pembangunan tetap berjalan karena ini adalah salah satu kunci juga nanti menyelesaikan masalah kemacetan. Iya. Kita harap setelah selesai pembangunan arus traffic meningkat sehingga juga akan meningkatkan penjualan. Bisa mengejar lagi ketinggalan. Tapi selama proses pengerjaan itu saya kira ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Pertama adalah dalam bentuk relokasi. Walaupun konteksnya bukan relokasi total, tapi relokasi sebagian. Karena ada beberapa tempat yang sebenarnya bisa khususkan oleh para pelaku UMKM ini untuk bisa tumbuh. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan redistribusi belanja pemerintah. Kita inventarisir saja misalkan. Yang terdampak itu misalkan apa saja segmennya? Apakah segmen kuliner, apakah segmen barang pecah belah dan segala macam. Yang ketiga, nah di semua itu cek
ke seluruh organisasi perangkat daerah, bentuk belanja rumah tangga yang dikeluarkan itu apa saja. Tentu tadi ada belanja makan minum, ada belanja kantor, ada belanja mungkin yang lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kemudian dari semua itu ada kebutuhan di sana, saya kira UMKM yang terdampak ini bisa diprioritaskan untuk dibeli oleh pemerintah. Tidak kemana-mana. Gitu. Nah, yang ketiga, melalui rekayasa lalu lintas. Dengan rekayasa lalu lintas, kita berharap bahwa ini bisa tidak terlalu banyak dampaknya. Yang keempat, mungkin pemerintah bisa memancingnya dengan membuat event. Jadi event yang menarik untuk walaupun ada apa tetap ke sana. Nah, terakhir yang kelima, mungkin ini sebagai pamungkas lah ya. Kalau di empatnya udah nggak bisa, saya kira perlu juga difikirkan tunjangan insentif. Yang sangat memungkinkan untuk dibuat. Benar. Minimal untuk operasional saja. Yang penting mereka nggak rugi. Terutama yang terdampak ya Pak. Terdampak tadi. Saya kira kan bisa dihitung. Dan kami dari DPRD siap untuk menerima pembahasan perubahan anggaran terkait masalah ini. Ya, berarti UMKM itu kan memang selain juga membantu pada saat COVID, ya, betul. juga dibantu oleh teknologi juga, ya kan? Betul. Tapi teknologi juga kan memang memudahkan semua orang. Tapi juga menyusahkan juga, termasuk yang namanya pinjol. Ya. Tapi ngobrolnya nanti ya, setelah yang berikut ini dulu ya. Ya kan, Atang ya? Ada apa dengan pinjol? Ada apa dengan pinjol? Tapi minum dulu kopi dulu ya.